Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat tentang protokol pengamanan jaringan komputer. Di sini pertama ada konsep dasar keamanan jaringan komputer. Tidak ada jaringan yang anti sadap atau tidak ada jaringan komputer yang benar-benar aman. Keamanan jaringan komputer adalah proses untuk mencegah dan mengidentifikasi penggunaan yang tidak sah dari jaringan komputer. Tujuan dari keamanan jaringan komputer sendiri adalah untuk mengantisipasi risiko jaringan komputer berupa bentuk ancaman fisik maupun logik, baik langsung ataupun tidak langsung yang mengganggu aktivitas yang sedang berlangsung dalam jaringan komputer. Lalu elemen utama pembentukan keamanan jaringan. Pertama ada tembok pengaman baik secara fisik maupun nyata yang ditempatkan di antara piranti layanan pengguna jaringan dan bisa saja digunakan serta oleh orang-orang yang berbuat jahat. Rencana pengaman yang akan diimplementasikan bersama dengan unsur lainnya untuk menjaga agar sistem tidak bisa ditembus dari luar. Lalu bentuk ancaman keamanan jaringan komputer itu di sini pertama ada fisik. Dalam bentuk fisik itu bisa saja pencurian hardware komputer atau perangkat jaringan, kerusakan pada komputer dan perangkat komunikasi jaringan, ada wiretapping dan bencana alam. Lalu dalam bentuk logik di situ ada kerusakan pada sistem operasi atau aplikasi, atau virus atau sniffing. Lalu beberapa bentuk ancaman jaringan komputer. Pertama itu ada sniffer, peralatan yang dapat memonitor proses yang sedang berlangsung. Yang kedua ada spoofing, penggunaan komputer untuk meniru dengan cara menimpa identitas atau alamat IP. Lalu remote attack, segala bentuk serangan terhadap suatu mesin di mana penyerangnya tidak memiliki kendali terhadap mesin tersebut karena dilakukan dari jarak jauh di luar sistem jaringan atau media transmisi. Lalu ada hole, kondisi dari software atau hardware yang bisa diakses oleh pemakai yang tidak memiliki otoritas atau meningkatnya tingkat pengaksesan tanpa melalui proses otorisasi. Lalu ada breaking, perilaku menjadikan sistem pengaman telepon melemah. Ada hacker, di sini hacker itu ada dua lagi, itu orang yang secara diam-diam mempelajari sistem yang biasanya sukar dimengerti untuk kemudian mengelolanya dan men-share hasil uji coba yang dilakukan. Hacker tidak merusak sistem. Ada lagi namanya cracker, orang yang secara diam-diam mempelajari sistem dengan maksud jahat. Muncul karena sifat dasar manusia yang selalu ingin membangun, salah satunya adalah merusak. Pertanyaannya, bagaimana ciri-ciri seorang cracker? Ciri-cirinya yang pertama itu bisa membuat program C, C++ atau Perl, dan memiliki pengetahuan TCP atau IP, menguasai sistem operasi Unix atau VMS, terhubung ke internet untuk menjalankan aksinya, melakukan aksinya pada malam hari dengan alasan waktu yang memungkinkan, jalur komunikasi tidak padat dan tidak mudah diketahui orang lain. Faktor-faktor yang dilakukan cracker melakukan aksinya itu karena pertama spirit atau kecewa atau balas dendam, sport itu atau petualangan, ada profit mencari keuntungan dari imbalan orang lain, ada curiosity atau mencari perhatian, lalu ada politik, ada alasan politik. Lalu faktor penyebab risiko keamanan jaringan komputer. Pertama tuh ada human error atau kelemahan manusia, yang kedua ada kelemahan perangkat keras komputer, yang ketiga ada kelemahan sistem operasi jaringan, yang keempat kelemahan sistem jaringan komunikasi. Lalu metode penyerangan di sini ada eavesdropping atau mendapatkan duplikasi pesan tanpa izin, lalu masquerading, mengirim atau menerima pesan menggunakan identitas lain tanpa izin, lalu ada message tampering, mencegat atau menangkap pesan dan mengubah isinya sebelum dilanjutkan ke penerima sebenarnya, lalu ada replaying, menyimpan pesan yang ditangkap untuk pemakaian berikutnya. Lalu ada denial of service, membanjiri saluran atau sesumber lain dengan pesan yang bertujuan untuk menggagalkan pengaksesan pemakai lain. Lalu ada kategori serangan. Yang pertama ini ada interruption, yaitu suatu sistem diserang sehingga menjadi tidak tersedia atau tidak dapat dipakai oleh yang berwenang. Contohnya perusak atau memodifikasi terhadap piranti keras atau saluran jaringan. Yang kedua ada interception, user yang tidak berhak atau unauthorized mendapatkan akses file. Contohnya penyadapan terhadap data dalam suatu jaringan. Terus ada modification, user tidak berhak
tidak hanya mendapatkan akses tetapi juga dapat mengubahnya. Perubahan nilai pada file data, memodifikasi program sehingga berjalan dengan tidak semestinya, dan modifikasi pesan yang sedang ditransmisikan dalam jaringan. Lalu yang keempat ada fabrication. User tidak berwenang menyisipkan objek palsu ke dalam sistem. Contohnya pengirim pesan palsu kepada orang lain. Lalu pengendalian 1. Membuat tingkat akses. Misalnya, pembatasan login, pembatasan jumlah usaha login, tingkat akses yang diizinkan atau read, write, execute. Lalu yang kedua ada mekanisme kendali akses. Melakukan user autentifikasi yaitu masalah identifikasi pemakaian ketika login. Lalu di sini metode autentifikasi didasarkan pada 3 cara. Yang pertama, sesuatu yang diketahui pemakai, contohnya password, kombinasi kunci, nama kecil ibu mertua, dan sebagainya. Lalu sesuatu yang dimiliki pemakai, misalnya badge, kartu identitas, kunci, dan sebagainya. Lalu sesuatu mengenai ciri atau ciri pemakainya, misalnya sidik jari, sidik suara, foto, tanda tangan, dan lain-lain. Lalu ketiga, waspada terhadap rekayasa sosial. Yang mengaku sebagai eksekutif yang tidak berhasil mengakses dengan menghubungi administrator via telepon atau fax, seperti contohnya ditelepon oleh orang petugas bank, padahal itu adalah penipuan. Itu adalah contoh kasusnya. Lalu mengakui sebagai administrator yang betul mendiagnosa masalah network dengan menghubungkan end user via email, fax, atau surat. Ini. Lalu yang keempat, membedakan sumber daya internal dan eksternal. Lalu yang kelima, sistem autentikasi user. Selanjutnya ada upaya pengamanan proteksi password. Upaya untuk lebih mengamankan proteksi password antara lain yaitu ada salting, ada one time password, ada tantangan tanggapan atau challenge response. Lalu ada satu daftar panjang pertanyaan dan jawaban. Lalu contoh-contoh produk autentikasi user. Di sini ada Secured S, Access Control Encryption, lalu S atau Key-Bell Core, Password Authentication Protocol atau PAP, Challenge Handshake Authentication Protocol atau CHAP, Remote Authentication Dial in User Service atau Radius, Terminal Access Controller Access Control System atau TACS. Lalu ada pengendalian 2, melindungi aset organisasi. Ada 2 cara dalam melindungi aset organisasi dalam jaringan komputer. Yang pertama, secara administratif atau fisik, dengan membuat rencana kemungkinan terhadap bencana, program penyaringan calon pegawai sistem informasi, program pelatihan user, dan kebijakan akses network. Lalu secara teknis dengan menerapkan firewall untuk membentuk VPN. Lalu konsep firewall, keamanan jaringan komputer. Di sini, firewall adalah sistem atau sekelompok sistem yang menetapkan kebijakan kendali akses antara 2 jaringan. Lalu secara prinsip, firewall dapat dianggap sebagai sepasang mekanisme memblok lalu lintas atau mengizinkan lalu lintas jaringan. Lalu ada firewall digunakan untuk melindungi jaringan Anda dari serangan-serangan pihak luar. Lalu firewall tidak dapat melindungi dari serangan yang tidak melalui firewall, serangan dari seseorang yang berada di dalam jaringan Anda, serta dalam program-program aplikasi yang ditulis dengan buruk. Lalu konsep firewall. Di sini secara konseptual terdapat 2 macam firewall, yaitu network level dan application level. Network level didasarkan pada keputusan mereka pada alamat sumber, alamat tujuan, dan port yang terdapat dalam setiap paket IP. Application level biasanya adalah host yang berjalan sebagai proxy server yang tidak mengizinkan lalu lintas antar jaringan dan melakukan logging atau auditing lalu lintas yang melaluinya. Lalu istilah firewall, host, suatu sistem komputer yang terhubung pada suatu network. Lalu bastion host, sistem komputer yang harus memiliki tingkat sekuritas yang tinggi. Mengapa? Karena sistem ini rawan sekali terhadap serangan hacker dan cracker. Karena biasanya mesin ini diekspos ke network luar atau internet dan merupakan titik kontak utama para user dari internal network. 3 ada packet filtering. Lalu ada perimeter network atau DMS, demilitarized zone. Lalu keuntungan firewall. Sini bisa dibaca sendiri. Lalu klasifikasi desain firewall, ada packet filtering,
Ada seperti contohnya IP address asal, IP address tujuan, protokol, port TCP atau UDP asal, port TCP atau UDP tujuan. Lalu di sini ada gambar paket filtering router. Kedua ada application level gateway atau proxy service antara internal network dengan external network. Proxy server merupakan aplikasi spesifik atau program server yang dijalankan dalam mesin firewall. Program ini mengambil user request untuk internet service. Lalu ini ada application level gateway. Keuntungan dari sistem proxy, ada kekurangannya juga. Lalu ketiga ada circuit level gateway, merupakan sistem yang berdiri sendiri atau fungsi khusus yang terbentuk dari tipe application level gateway. Tipe ini tidak mengizinkan koneksi TCP end-to-end atau langsung. Lalu di sini ada ilustrasi dari circuit level gateway. Lalu ada arsitektur dasar firewall. Pertama ada arsitektur dual home net host. Lalu ini adalah ilustrasi dari screened host firewall system. Lalu ada screened host. Ini adalah ilustrasinya. Lalu ada screened subnet, screened subnet gateway. Ini adalah ilustrasinya. Lalu konsep VPN, Virtual Private Network atau VPN atau jaringan pribadi maya sama dengan jaringan private atau private network atau PM. Pada umumnya, di mana satu jaringan komputer suatu lembaga atau perusahaan di suatu daerah atau negara terhubung dengan jaringan komputer dari satu grup perusahaan yang sama di daerah atau negara lain. Lalu perbedaannya hanyalah ada pada media penghubung antar jaringan, yaitu pada PN, media penghubungnya masih milik perusahaan atau grup itu sendiri. Pada VPN, media penghubungnya adalah jaringan publik seperti internet. Cara membentuk VPN, pertama ada tunneling. Yang kedua ada firewall, menggunakan IP hiding atau mapping, privilege limitation, outside limitation, inside limitation, password and encrypted authentication. Oke. Cukup sekian review dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih yang sudah menonton.